如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Hubungan nasib. Itu beberapa tahun yang lalu, tetapi dalam pikiranku, sepertinya kemarin, begitu jelas, tidak ada satu detail pun yang dilupakan. Suara pohon guru yang tenang dan tidak terburu-buru melayang di rumah, perlahan mulai menceritakan masa lalu. Saya ingat dengan sangat jelas, hari itu berawan, suram dan berat. Hari itu, mulai dari pagi, pikiran saya gelisah tetapi saya tidak dapat menemukan apa yang salah, bahkan saya terganggu ketika mengerjakan pekerjaan rumah yang selalu saya lakukan. Situasi semacam itu jarang terlihat, saya sendiri juga tidak tahu apa alasannya, sehingga hari itu suasana hati saya tidak baik. Jadi seperti itu, sampai malam, ketika drum memukul dan saya melihat senja mendekat, saya merasa sedikit lebih baik. Pada saat itu, saya hanya berpikir bahwa kemungkinan besar kultivasi saya tidak cukup dan terganggu sejenak. Tanpa diduga pada hari itu saat senja, tiba-tiba, saya mendengar teriakan dari luar pintu masuk kuil Tianyin. Berbicara sampai di sini, Tuan Puhong menoleh dan memandang Fek Xiang. Fek Xiang mengangguk, berkata, "Iya, pada saat itu murid sedang berpatroli di pintu masuk, melihat seseorang pingsan di dekat pintu masuk kuil, murid bergegas untuk menyelidiki. Tiba-tiba, itu adalah Paman Guru Puzi." Dia menghela nafas dan melanjutkan, "Paman Guru Puzi tidak sadarkan diri, dia terlihat sangat kuyup tetapi wajahnya entah bagaimana, anehnya terlihat merah. Sampai kemudian saya menemukan, Paman Guru Puzi, untuk memperpanjang hidupnya, minum obat langka, 3 Days Must Die Pill." Gosli terkejut ketika dia mendengar itu, pil obat itu benar-benar tidak pernah terdengar, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, 3 hari apa harus pil mati? Puhong Master berkata, obat aneh ini tidak digunakan dengan cara ortodoks, dikatakan pada tahun-tahun sebelumnya, orang aneh yang dikenal sebagai dokter hantu di Evil Sect menciptakannya menggunakan imajinasi terliarnya. Mendengar bahwa sekali pil ini diminum, tidak peduli seberapa parah lukanya, pil ini akan dapat merangsang kapasitas tubuh Anda dan memungkinkan Anda untuk hidup 3 hari lagi, dan dalam 3 hari ini, Anda akan memiliki kekuatan normal yang cukup, orang. Namun setelah 3 hari, obatnya akan berubah menjadi jenis racun nomor 1 di dunia, bahkan jika tubuh Anda dalam kondisi baik dengan budidaya yang luar biasa, Anda tidak akan dapat mengalahkan kemanjuran obat aneh dan mati tanpa pertanyaan. Itu sebabnya ia memiliki nama yang tidak biasa. Gosli diam. Puhong Guru melanjutkan, pada saat itu kami tidak tahu banyak, setelah menerima laporan mendesak murid Fek Xiang, saya menjadi pucat karena ketakutan. Kakak junior Puzi cerdas dan berbakat-bakat, kultivasinya sangat mendalam dan selalu menjadi bakat luar biasa di kuil Tianyin kami, saya tidak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi seperti itu. Saya segera memerintahkan mereka untuk membawanya masuk, di ruang meditasi saya mencoba menyelamatkannya tetapi dia tetap tidak sadar, saluran internalnya berantakan, dia tidak hanya teracuni parah, tubuhnya juga sangat terluka oleh seorang ahli bela diri yang sangat terampil, itu sudah pada tahap di mana lentera telah menghabiskan minyak. Meskipun sudah beberapa tahun setelah kejadian, wajah Guru Puhong mengungkapkan ekspresi sedih dan sedih, jelas kejadian masa lalu ini memiliki dampak besar pada dirinya. Malam itu, aku melakukan semua yang aku bisa untuk menyelamatkan saudara laki-laki junior Puzi tetapi meskipun aku menghabiskan semua eliksir, menghabiskan semua vitalitasku yang sebenarnya, aku tidak bisa menghidupkan kembali saudara laki-laki junior Puzi, menonton tanpa daya ketika napasnya semakin lemah dan semakin lemah, aku benar-benar sedih. Mungkinkah saudara junior saya akan mati tanpa mengetahui? Alasannya, tubuhnya sangat terluka, tidak mengherankan jika dia meninggal beberapa hari sebelumnya, namun dia berjuang untuk kembali ke kuil Tianyin, jelas dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada kami sebelum dia meninggal, atau itu bisa menjadi sesuatu yang mendesak bahwa dia harus memberi tahu kami. Tuan Puhong menghela nafas panjang, menjadi tenang, seolah-olah dalam benaknya, kejadian hari itu kembali muncul.
Setelah beberapa lama, Fexiang berdeham pelan di samping, berbisik, "Guru, saya selalu bersama Anda dan Paman Guru Puzi selama waktu itu. Untuk sisa acara, biarkan saya menceritakannya untuk Anda." Tuan Puhong mengangguk diam-diam, tidak berbicara. Fexiang batuk sekali, melanjutkan, "Pada waktu itu saya selalu bersama guru, mengawasi guru dan Paman Guru Pufang dan sisanya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Paman Guru Puzi tetapi tidak berhasil. Saya terbakar juga dengan tidak sabar. Paman Guru Puzi selalu memperlakukan saya dengan sangat baik, saya hanya menyalahkan diri sendiri karena keterampilan saya yang kecil, tidak mampu melakukan apapun untuknya. Tanpa diduga, ketika guru saya paman dan saya bingung apa yang harus dilakukan lagi, pada larut malam itu, Guru Puzi sadar kembali oleh dirinya sendiri." "Ah!" Gosli mengangkat alisnya, berseru dengan lembut dan kemudian dengan cepat mengendalikan dirinya, wajahnya kembali menjadi dingin. Fexiang meliriknya, melanjutkan, "Sudah giliranku untuk menjaga Paman Guru Puzi. Bersukacita, aku segera memanggil guru dan Paman Guru Pufang berakhir. Meskipun sudah beberapa tahun tetapi saya masih ingat dengan jelas, pandangan Paman Guru Puzi pada malam itu, ekspresi kematian tetapi hanya di wajahnya, merah seperti darah, itu benar-benar menakutkan. Melihat kondisi Paman Guru Puzi berubah menjadi lebih baik, kami semua sangat senang, meskipun Paman Guru Puzi terlihat aneh tetapi kami tidak terlalu peduli pada saat itu. Guru akan bertanya kepada Paman Guru Puzi apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana dia bisa terluka parah." Tiba-tiba Guru Puzi paman saat dia melihat guru, dia. Fexiang berhenti sejenak, itu untuk menenangkan diri. Ruangan itu sunyi, Tuan Puhong menutup matanya, nyanyian lembut, tasbih di tangannya berbalik, Rohli malah mendengarkan dengan penuh perhatian. Fexiang untuk beberapa alasan, tampak mengerikan tetapi akhirnya dia masih melanjutkan. Setelah Paman Guru Puzi sadar kembali, dia tetap diam tetapi ketika guru bergegas setelah mendengar berita itu, saat dia melihat guru, tiba-tiba, seperti gelisah, dia gemetaran di seluruh, melompat dan duduk di tempat tidur. Kami semua terkejut, wajah Paman Guru Puzi masih merah seperti darah, sepasang mata menatap tajam pada guru, mengulurkan tangannya yang layu, menunjuk ke arah guru. Guru segera pergi, meraih tangannya dan hendak bertanya, Paman Guru Puzi sebagai gantinya. Sesaat keraguan melintas melewati wajah Fexiang, melirik Puhong Master, ekspresi Puhong Master tidak berubah, masih dengan mata terpejam. Fexiang setelah sedikit hening, melanjutkan, Paman Guru Puzi begitu dia memegang tangan guru, tiba-tiba, seolah-olah dia benar-benar hancur, seperti anak kecil, meledak menangis pada guru. "Apa?" Gosli ketika dia mendengar itu, untuk sesaat melupakan dirinya sendiri, berdiri dan menatap Fexiang. Dalam hatinya, tidak peduli apa yang telah dilakukan biarawan suci Puzi tetapi kesan dia meninggalkannya, bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu. Fexiang menghela nafas, berkata, "Kami bertiga juga kaget dan bingung. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada Paman Guru Puzi, mengapa ia bertingkah aneh. Tetapi melihat Paman Guru Puzi, dia tampak sangat menyesal dan berduka, kami tidak tahu harus berbuat apa." Paman Guru Puzi sambil menangis, berkata kepada guru, kakak laki-laki, saudara junior layak mati, melakukan kejahatan keji, bahkan jika saya mati 10.000 kali, itu tidak akan bisa membuat 1/10.000 darinya." Mata Gosli berkedut tetapi dia tidak berbicara. Suara Fexiang dalam, melanjutkan, "Kejutan di hatiku, pada saat itu sudah sampai penuh, melihat ekspresi guru, jelas dia juga seperti aku. Sikap guru Paman Puzi tidak stabil, hampir seperti orang gila, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menghiburnya, berharap ia akan beristirahat dengan baik dan menunggu sampai tubuhnya pulih sepenuhnya sebelum melakukan sesuatu." Namun Paman Guru Puzi itu keras kepala, mengatakan untuk melihat kami lagi di kuil Tianyin, dia sudah minum pil 3 hari Mas Dai pil dan pasti akan mati dalam waktu kurang dari sehari. Sebelum meninggal, ia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diceritakan guru dan Paman Guru, dan ada sesuatu yang penting untuk dipercayakan. Jika kata-katanya tidak terdengar sebelum dia meninggal, maka dia tidak akan pergi dengan damai. Kami semua terkejut dan cemas ketika kami mendengar itu, tetapi sebelum Paman Guru Puzi, kami tidak berdaya dan hanya bisa membiarkannya berbicara. Awalnya saya mengira karena luka-lukanya yang parah, Paman Guru Puzi mengigau, tidak ada yang menduga bahwa dengan kata-katanya, dia benar-benar mengatakan pengkhianatan seperti itu terhadap hati dan hubungan umat Buddha, perbuatan jahat dengan dosa tanpa batas.
Tuan Puhong diam-diam menghela nafas, menggenggam kedua telapak tangannya dan meneriakkan, Amitabha. Fei Xiang juga menggenggam tangannya dan melantunkan, kemudian memandangi Ghost Li, melihat ekspresinya perlahan berubah menjadi pucat, melanjutkan, Paman Guru Puzi meraih tangan guru dengan erat, air mata mengalir turun sambil menceritakan peristiwa, kita semua di samping, semakin kita mendengar semakin kami tercengang, hampir sampai ke tahap di mana darah kami menjadi dingin. Paman Guru Puzi berkata, untuk memenuhi keinginannya menggabungkan Buddha dan Taoisme bersama-sama, beberapa hari sebelumnya dia pergi ke Bukit King Yun lagi untuk mengunjungi kepala sekte King Yun, Pendeta Daoxuan, mengungkapkan pikirannya sendiri, sayangnya Pendeta Daoxuan menolaknya. Kecewa, dia berjalan tanpa tujuan menuruni gunung, datang ke sebuah desa kecil di kaki, desa kecil itu disebut Desa Grass Temple. Pak, sebuah suara teredam, hampir pada saat yang sama ketika, Desa Grass Temple, dikatakan, meja tempat Ghost Li meletakkan tangannya, di bawah emosinya yang gelisah, memutar satu sudut ke bawah, menggilingnya menjadi bubuk, tumpah halus ke bawah dari tangannya. Fei Xiang melirik meja itu, menghela nafas pelan di dalam hatinya tetapi masih melanjutkan, ketika Guru Puzi berjalan ke desa dan beristirahat sementara di salah satu kuil yang diafiliasikan di belakang desa, secara kebetulan bertemu sekelompok pemuda bermain, melihat dua pemuda setelah berdebat, salah satu pemuda tidak dapat melepaskan temperamennya, hampir melakukan hal fatal yang disesalkan. Untungnya Guru Puzi campur tangan dalam waktu dan dapat dikatakan menyelamatkan salah satu kehidupan pemuda. Ekspresi wajah Ghost Li berfluktuasi lagi, mengepalkan tinjunya dengan erat, di matanya, jelas mengungkapkan kesedihan. Paman Guru Puzi tidak terlalu memikirkan masalah kecil ini, namun hari itu langit suram, tampak seolah badai mendekat dan karenanya memutuskan untuk bermalam di kuil yang bobrok. Tanpa diduga malam itu, sesuatu terjadi. Kepala Ghost Li, terkubur dalam-dalam, menolak untuk membiarkan siapapun melihat emosinya. Kenangan seperti pisau, tertancap jauh di dalam hatinya, darah menyembur keluar seperti air mancur, tidak mampu menahan. Suara Fei Xiang tanpa tergesa-gesa bergema, saat itu malam. Paman Guru Puzi bangun dengan permulaan dari meditasinya, menemukan bahwa seorang penyihir berpakaian hitam telah menyelinap ke desa, dimaksudkan untuk menculik seorang pemuda yang memiliki bakat yang sangat baik. Paman Guru Puzi secara alami tidak bisa duduk dan menonton sehingga menyelamatkan pemuda itu, tetapi anehnya, bahwa penyihir hitam itu secara tak terduga jahat dan licik, benar-benar menggunakan pemuda itu sebagai kepura-puraan, sasarannya sebenarnya adalah Paman Guru Puzi. Penyihir hitam itu secara diam-diam menempatkan Seven-Tailed Centipede pada pemuda itu, dengan satu pukulan melanda Paman Guru Puzi, mengikuti yang sementara kondisi pikiran Paman Guru Puzi dalam kekacauan, ia menggunakan sihir sekte jahat untuk melukai Paman Guru Puzi dengan parah. Dan pada saat itu, Paman Guru Puzi kemudian menyadari, serangan setan oleh penyihir hitam itu, semuanya karena benda tersegel yang sangat tidak menyenangkan, Sinister Orb, pada Paman Guru Puzi. Pundak Ghost Li bergerak tetapi dia tidak mengangkat kepalanya. Dari lengan bajunya, sensasi dingin es yang akrab dengan Sinister Orb samar naik. Ribuan perasaan, 10.000 emosi dan permusuhan, ketika semuanya tersembur ke hati Anda pada saat yang sama, Anda, perasaan macam apa itu? Dia pendiam, diam, hanya seluruh tubuhnya tegang, tanpa sadar, sedikit gemetar. Meskipun gerakan penyihir itu berbahaya dan membunuh tetapi Paman Guru Puzi ternyata sangat terampil, meskipun dia sangat terluka, dia masih berhasil menggunakan kekuatan Buddha yang luar biasa, bertarung dengan penyihir itu dan kedua belah pihak terluka parah. Meskipun dia sangat parah terluka dan diambang kematian tetapi dia masih berhasil mengejar penyihir itu untuk sementara waktu. Namun selama proses itu, Paman Guru Puzi menemukan dengan kaget, orang itu benar-benar tahu keterampilan cara sekte King Yun benar, jelas dia memiliki banyak hubungan dengan sekte King Yun. Ketika Guru Puzi Paman berkelahi dengan tukang sihir itu, untuk beberapa alasan, bahwa pemuda yang telah dia selamatkan di siang hari, datang diam-diam ke kuil yang bobrok, setelah beberapa perkelahian sengit, anak itu terpengaruh dan pingsan. Setelah perkelahian, Paman Guru Puzi mengusir penyihir itu tetapi dia juga berada pada batasnya, terluka parah dan sekarat, dia tidak punya pilihan selain mengkonsumsi 3 hari Mas Dai Pil, yang kebetulan dia dapatkan di masa lalu, untuk memperpanjang hidupnya. Paman Guru Puzi pertama kali tahu dia akan mati, pikirannya sudah berantakan dan tidak dapat menangani masalah dengan tenang. Kedua, dia khawatir bahwa penyihir pasti akan kembali untuk membunuh saksi. Dia sendiri tidak takut tetapi penduduk desa kemungkinan besar akan dimusnahkan secara total oleh penyihir yang sangat kejam itu.
maka dia tidak akan melakukan dosa yang keji. Dia berniat mencari bantuan dari King Yun, tetapi penyihir itu jelas terlibat dengan King Yun Hill. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya setelah dia naik gunung? Dia tidak takut kehilangan nyawanya, tetapi tidak akan menghalangi banyak nyawa. Wajah Fei Xiang tampak suram, dia sepertinya merasa sedih atas dilema Puzi pada waktu itu. Paman guru Puzi bertahun-tahun yang lalu, pernah berkeliling dunia, di barat rawa besar yang secara tak sengaja menaklukkan objek paling jahat di dunia, Sinister Orb. Dia diberkahi dengan hati yang penuh belas kasihan surga, menggunakan kekuatan luar biasa Buddha dan menekan objek jahat ini. Hari dan malam ia membawanya bersamanya, untuk mencegahnya membahayakan orang-orang biasa. Namun energi kejam Sinister Orb ini adalah bawaan, meskipun dilindungi oleh kekuatan Buddha tetapi masih licik merusak pikiran Paman Guru Puzi. Hanya saja pada hari-hari biasa itu dilindungi oleh kekuatan Buddha sehingga tidak ditemukan. Hari itu, Paman Guru Puzi menghadapi situasi tanpa harapan. Dia sendiri harus mati, tetapi dia harus melibatkan orang-orang di sekitarnya, dan seluruh keinginan besar seumur hidupnya untuk memahami agama Buddha dan Taoisme tampak seperti akan berubah menjadi gelembung. Dia mau tidak mau merasa gelisah dan sedih. Tiba-tiba, ketika semuanya tampak putus asa, dia sebenarnya memiliki fantasi terliar, memikirkan cara lain, untuk mewujudkan keinginan besarnya. Napas Gosli mulai perlahan menjadi tergesa-gesa. Fei Xiang berhenti sejenak, perlahan melanjutkan, Paman Guru Puzi benar-benar berpikir untuk secara pribadi menyerahkan kebijaksanaan Brahman Agung Buddha Tian-Tian kepada seorang pemuda, kemudian membiarkan dia mencoba dan bergabung dengan King Yun. Dengan demikian, dia dapat memenuhi keinginan besar dari seumur hidupnya. Pada saat itu dia merenungkan masalah penggabungan agama Buddha dan Taoisme. Begitu dia berpikir, itu seperti menggenggam sedotan sebagai tali penyelamat, menolak untuk membiarkannya pergi lagi. Setelah itu ia menimbang masalah ini dan memilih untuk melewati formula mnemonik jalan kebijaksanaan Brahman Hikmat Agung kepada orang muda yang telah ia selamatkan hidupnya, pada saat yang sama menginstruksikannya untuk tidak mengungkapkannya kepada siapapun, mempercayakan seluruh harapan seumur hidupnya ke atas itu pemuda. Hei, hei hei, hei 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 hei, tawa ekstrim Gosli yang tertekan, mengalir keluar dari kepalanya yang lebih rendah, membawa beberapa derajat kehancuran, beberapa kepahitan, dan beberapa tercekik dengan emosi. Tidak tahu apakah dia mengejek Puzi, kebencian tanpa akhir, atau apakah itu kebencian terhadap surga, mengeluh nasibnya sendiri. Fei Xiang menunggu tawanya berakhir, ekspresi sedih di wajahnya, melanjutkan, setelah semuanya beres, Paman Guru Puzi mengucapkan mantra untuk membuat pemuda itu tertidur lagi, dan karena efek 3 Days Must Die Pill, kekuatan tubuhnya perlahan-lahan kembali. Awalnya dia bermaksud pergi seperti itu, bergegas kembali ke kuil Tianyin dalam waktu 3 hari, untuk menginstruksikan urusan pemakamannya. Tanpa diduga pada saat itu, dia tiba-tiba teringat, Sekte King Yun sangat ketat dalam mengambil murid, dan karena dia ingin menjaga rahasianya, dia memilih pemuda itu dan bukan pemuda dengan bakat tinggi itu. Berpikir dengan hati-hati, King Yun Sekte mungkin tidak menganggap itu kamu kurus. Menyaksikan keinginan terbesarnya akan naik dalam gelembung lagi, dan kematiannya sudah dekat, pikiran Paman Guru Puzi berantakan. Di samping luka-lukanya yang parah, budidaya-budayanya sudah sangat rusak, jauh dari kekuatan biasanya. Energi ganas di tubuhnya dari orb sinister itu, pada saat itu, menyala, akhirnya menciptakan dosa yang tak dapat ditebus. Ketika emosi Paman Guru Puzi gelisah, dia diserang oleh energi ganas itu. Dalam kondisi pikirannya yang kacau, dia hanya berpikir untuk memeras otaknya untuk menemukan cara untuk memenuhi keinginannya sendiri. Sementara dia merenungkan dengan liar, dia benar-benar memikirkan, bagaimana jika pemuda itu menjadi yatim piatu, dan itu karena kecelakaan besar, karena mereka berada di kaki bukit King Yun, Sekte King Yun pasti tidak akan duduk dan menonton. Wajah Puhong Guru tiba-tiba mengungkapkan ekspresi sedih, tasbih di tangannya berputar lebih cepat, mulutnya juga meneriakkan tanpa henti. Dan begitu, suara Fei Xiang, sekarang sepertinya bergetar. Paman Guru Puzi benar-benar memikirkan bagaimana membuat anak ini menjadi yatim piatu, sehingga ia bisa memasuki Sekte King Yun. Pada saat itu, dia sudah gila, sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan jahat dari orb sinister. Akhirnya, dia perlahan memasuki desa, mulai membunuh, dan setelah melihat darah pertama, dia di luar kendali, karakter ganas dirilis, 200 lebih penduduk desa di desa Grass Temple, benar-benar musnah, dan menciptakan dosa keji ini. Cukup. Jangan katakan itu lagi. Tiba-tiba, Gosli berteriak,
tiba-tiba berdiri, di wajahnya, sudah basah dengan air mata. Jangan bilang, saya lagi, suaranya serak, tersedak oleh emosi. Feng Xiang diam, perlahan menundukkan kepalanya. Di tempat tidur meditasi, Puhong membuka matanya, perlahan-lahan turun. Dari tempat tidur, berjalan ke Gosli, mengulurkan tangannya dan dengan lembut menghibur Gosli di pundaknya, dengan tenang berkata, "Nak, jika kamu ingin menangis atau mengutuk, lakukan saja saya Tapi soal masa lalu, Anda masih harus selesai mendengarkannya." Gosli tersedak isak tangisnya. Tuan Puhong dengan tenang berkata, "Ketika Guru Puzi kembali sadar, kesalahan besar sudah terjadi, berdiri di tumpukan mayat dan lautan darah, seperti kelima petir yang menyambar kepalanya, dia benar-benar tercengang. Seluruh kehidupan jasa dan kultivasinya, belum lagi sia-sia, merugikan begitu banyak orang tak berdosa, kejahatan keji, hampir menghancurkan hatinya. Dalam kehancurannya, dia dengan terburu-buru bergegas kembali ke kuil Tianyin, melihat saya, apa yang dia lakukan bukan untuk apa-apa, itu hanya untuk mengakui segala sesuatu kepada saya, semua dosanya. Dipenuhi dengan penyesalan, dia memohon kepadaku, berdasarkan hubungan persaudaraan selama 100 tahun kami, untuk menebus 1/1000 dari dosanya yang kejam, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, selama Anda dalam kesulitan, kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk bantuan." Gosli berusaha keras untuk menekan perasaannya sendiri tetapi tanpa harapan, tidak pernah sekalipun menangis selama beberapa tahun, seorang pria yang kuat seperti besi, saat ini direduksi menjadi seseorang yang menangis. Giginya menggigit keras ke bibirnya, tenggelam dalam, jejak darah mengalir perlahan keluar dari sudut mulutnya, karena emosinya yang gelisah, ia menggigit bibirnya. Tuan Puhong tampak kesal, berkata, "Saudara junior Puzi setelah meninggalkan keinginan terakhirnya, racunnya mulai berlaku dan akhirnya dia meninggal. Di ranjang kematiannya, ia menginstruksikan agar jenazahnya tidak dikremasi dan dikuburkan, untuk menggunakan jade Aisdis untuk menjaganya, meninggalkan tubuh yang tersisa ini, berharap bahwa di masa depan pemuda itu bernama Zhang Xiaofan, jika ia kebetulan mengetahui kebenaran, untuk mengundang dia ke sini dan membiarkannya berurusan dengan tubuh berdosa yang tak terbatas ini. Untuk mencambuk atau meludah dan mengutuk, atau untuk menggiling tulang menjadi debu dan menyebarkannya, semua biksu di kuil Tianyin, tidak ada yang campur tangan, ini adalah untuk membayar 1/1000 dosanya." Gosli mengangkat kepalanya, Puhong Master menatap matanya, wajahnya serius dan penuh hormat, melanjutkan tanpa tergesa-gesa, "Apa yang telah saya katakan, Anda semua mengerti. Keinginan terakhir saudara junior, aku sudah memenuhinya untuknya. Sekarang tentang cara menghadapinya, akan mengikuti keinginan Anda. Rumah kecil di halaman belakang, apa yang ingin Anda lakukan dengan itu, Anda hanya perlu pergi." Gosli menggertakkan giginya dengan erat, matanya dalam, menatap Puhong Master. Untuk suatu alasan, Tuan Puhong tidak ingin melihat matanya, perlahan mengalihkan pandangannya. Nafas Gosli menjadi semakin keras, dadanya naik turun, ekspresi wajahnya berfluktuasi dalam hitungan detik, tiba-tiba, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, tiba-tiba berbalik, melangkah keluar, mendengar langkah kakinya, itu menuju ke arah itu, rumah kecil di belakang. Wajah Feng Xiang berubah sangat, berseru, "Guru." Tuan Puhong perlahan menggelengkan kepalanya, wajahnya mengungkapkan kesedihan yang dalam, berbicara dengan pelan, "Biarkan dia pergi. Itu adalah keinginan terakhir Paman Guru Puzi Anda. Pahitnya urusan hidup manusia, berapa banyak yang bisa menerimanya." Amitabha, dia dengan lembut menggenggam kedua telapak tangannya, melantunkan diam-diam, di kamar, langsung tenang. Sangat tenang.